bahwa ujaran kebencian itu sebetulnya tidak bisa eh, ditujukan kepada institusi. Sebetulnya harusnya individu per individu yang juga itu harus hanya spesifik sebetulnya menyasar identitasnya mereka. Oke, artinya warga itu kalau mau mengkritik institusi itu ya sangat boleh. Sangat boleh seharusnya. Iya. Ih gila, lu ya jelek ya misalnya. Lu kok kerjanya jelek? Nah itu dianggap sebagai kebencian. Kebencian. Padahal kan itu bukan ujaran kebencian yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE. Coba kita inget-inget kasus Mem Bahlil. Wah, ngatain pemerintah atau pejabat publik karena kinerjanya jelek, ya itu tetap harus kita perjuangkan lah gitu. Atau kamu ngeluh di medsos, ya gak apa-apa juga gitu kan. Artinya undang-undang ITE bakal terus begini, dipakai untuk kriminalisasi kayak gitu. Dari terawanganku sih akan makin tambah banyak ya sebetulnya. Apalagi di rezim gitu. sekarang. Iya, enggak kan. Dan kalau sekarang kita hidup di negara demokrasi itu bisa nggak emang nertipin atau membatasin Di ruang digital? Di ruang digital. Bisa sebenarnya. Caranya gimana caranya? Ditutup aja. Jadi Oke, selamat datang di Bengkel PDO Project. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Nenden dari Sepnet sebagai Direktur Eksekutif nih. Jadi jauh-jauh, Sepnet itu kantornya di mana sih? Denpasar di Bali. Sepnet itu kantornya di Pasar tuh, dari Denpasar loh, jauh-jauh loh. Mampir ke Bengkel PDO di Jakarta. Nah, Mbak Nenden ini bawa isu yang sangat krusial banget bagi alam demokrasi kita. Jadi apapun kita sekarang hidup di alam demokrasi yang bagaimanapun cara kita sekarang menyampaikan kritik, menyampaikan keluhan, ya kan, itu semuanya hampir semua sekarang ini pakai media sosial. Artinya kita ini sekarang menggunakan dunia digital untuk mempercepat distribusi kritik, distribusi keluhan tadi itu biar sampai dan didengar oleh aparat apa istilahnya pemerintah kayak gitu kan ya, terus oleh ya pembuat kebijakan pemangku kepentingan itu semakin cepet nih kalau misalnya dengar kritik kita gitu kan ya. Mbak Nenden, kalau kita bilang undang-undang ITE, nah payung hukum itu kan undang-undang ITE ya. Sementara datanya Sepnet menyebutkan bahwa ternyata undang-undang ITE itu justru sekarang dipakai untuk kriminalisasi. Nah sebenarnya isu yang menarik. Di sisi lain negara butuh kritik. Ya kan, untuk memperbaiki kinerja mereka, terus kemudian untuk mengoreksi mereka. Tapi sisi lain ternyata undang-undang ITE dipakai untuk mengkriminalisasi warganya. Nah ini bisa cerita nggak data terbaru sejauh mana dan bagaimana peningkatannya dari tahun ke tahun? Sebenarnya undang-undang ITE itu udah jadi salah satu undang-undang yang paling terkenal lah bisa dibilang kayak gitu. Terkenal di dunia maya. Karena warga itu sekarang kalau kita lihat ketika dia mau komentar sesuatu atau mengkritik sesuatu, pasti mereka bilang nggak jadi, takut undang-undang ITE. Itu terjadi ya? Itu terjadi di media sosial. Dan kalau kita lihat misalnya dari jumlah kasus ya, seberapa banyak orang yang dilaporkan dengan undang-undang ITE itu, makin lama itu makin banyak jumlahnya. Misalnya dari tahun 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir, saya sebenarnya bikin udah menyusun atau mengumpulkan data monitoring itu sejak 2013 sebenarnya gitu kan. 2013 ya? 2013 tuh, sejak undang-undang itu belum direvisi, sampai sekarang direvisi sampai 2 kali. Tapi ternyata tetap aja masalahnya agak berubah. Nah misalnya jumlah kasusnya memang yang kami monitoring dan kami dampingi, misalnya di tahun lalu itu ada 124 kasus. Itu bertambah banyak dari sebelumnya, ada sekitar 90-an kasus. Dan curiganya tahun ini 2025 jumlahnya akan meningkat sangat drastis. Gitu. Oke. Ada faktor tertentu? Ada faktor tertentu. Kita ngelihat biasanya ada beberapa tren gitu yang terjadi gitu. Jumlah pelaporan menggunakan undang-undang itu biasanya terjadi pada momentum-momentum krusial atau krisis gitu. Nah misalnya kalau kita ngelihat belakangan ini, waktu kita ada aksi demonstrasi di akhir Agustus sama awal September itu bisa jadi salah satu trigger atau momentum yang membuat pelaporan terhadap undang-undang itu semakin banyak. Kita bisa lihat contohnya saja sepanjang 9 bulan pertama di tahun ini ya, yang jumlah kasus yang paling banyak itu terjadi di kuartal 3 2025, which is itu yang mencakup masa di waktu aksi dan juga setelahnya gitu. Dan kita lihat jumlah kasusnya memang paling banyak di situ. Dan kalau kita lihat yang paling banyak digunakan tuh pasalnya juga menarik sebenarnya. Jadi ada pasal soal ujaran kebencian, itu di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang digunakan untuk melaporkan orang karena mereka mengkritik aparat
penegak hukum Iya. dan juga pembuat kebijakan gitu. Ekspresinya kan kritik ya. Betul, Waktu itu ya. Itu Agustus ya, rame banget itu Rame kan. banget itu, betul. Saya aja sempat mau ya kayak gitulah. Artinya itu kan keluhan juga, kan? Apalagi kematian Afan Kurniawan waktu itu kan. Betul. Iya, iya, iya. Jadi trigger. Artinya ada konteks sosial politik waktu itu kan. Betul. Nah, itu terjadi eskalasi waktu itu. Betul. Dilaporkan. Banyak sekali yang ditahan. dilaporkan. Banyak yang ditahan dan dilaporkan dan ditahan gitu. Wow. Nah, ini yang menarik karena menggunakan pasal 28 ayat 2 itu memang ancaman hukumannya cukup tinggi ya. Dan itu yang kemudian bikin orang bisa ditahan langsung gitu ya. Nah, yang kalau kita lihat sebetulnya cukup kontradiktif ketika kita melihat penggunaan pasal itu untuk mengkriminalisasi. Kenapa kita sebut kriminalisasi? Kan karena sebetulnya kita sepakat ya bahwa kritik itu sebetulnya harusnya jangan dipidana, jangan dikriminalkan kan. Itu Didengarkan, direspons. Nah, tapi dengan pasal ini, kritik-kritik itu akhirnya dianggap sebagai ujaran kebencian gitu. Padahal kan kita udah tahu ya di putusan MK yang terakhir misalnya, atau di penjelasan dari Undang-Undang ITE yang baru misalnya, bahwa ujaran kebencian itu sebetulnya tidak bisa ditujukan kepada institusi. Sebetulnya harusnya individu per individu yang juga itu harus hanya spesifik sebetulnya menyasar identitasnya mereka. Artinya warga itu kalau mau mengkritik institusi itu ya sangat boleh. Sangat boleh, seharusnya. Iya, harus itu kan. Kalau misalnya individu, baru tadi itu yang laporkan adalah individunya. Harus individunya, dan memang itu terbukti bahwa dia menyerang misalnya identitasnya, ras, suku, agama, dan lain-lain. Kalau itu kan udah jelas ya, kita sepakat ya bahwa itu kan bukan kritik lah ya. Itu kan bukan kritik, kalau itu udah jelas ujaran kebencian. Tapi yang dilihat sekarang, bagaimana kalau kita lihat tuh, istilah ujaran kebencian itu tuh juga masih sangat dipahami sangat sedikit gitu. Orang menganggap kayak gila, lu ya jelek ya, misalnya lu kok kerjanya jelek. Nah, itu dianggap sebagai kebencian. Padahal kan itu bukan ujaran kebencian yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE. Coba kita inget-inget kasus Mem Bahlil. Wah, itu gimana tuh? Ujaran kebencian, kritik atau apa? Nah, ini yang menarik gitu. Kalau gue lihat kan media sosial itu kan ada yang wajahnya dibikin inilah kayak gitu kan. Nah, itu betul. Nah, ada yang dilaporin juga kan katanya. Ada yang dilaporkan dengan ujaran kebencian juga kalau nggak salah. Nah, ini yang perlu kita lihat. Apakah meme itu adalah bentuk kritik atau bukan? Sebetulnya kita bisa lihat juga konteks di sebelumnya seperti apa gitu. Kita bisa lihat orang banyak bikin meme soal pejabat publik misalnya. Biasanya itu diawali karena ada rasa kecewa, ketidakpuasan atas kinerja, atau blundernya parah gitu ya. Atau blundernya parah yang kemudian itu digunakan sebagai salah satu strategi warga gitu ya, ataupun salah satu coping mekanismenya kita dari banyaknya kekecewaan yang dilakukan oleh pejabat publik ya melalui meme ini gitu. Jadi itu yang sebetulnya harus dilihat konteksnya. Bukan berarti orang benci seseorang karena dia individunya, tapi biasanya karena kinerjanya bagaimana gitu, apakah dia asbun atau tidak. Nah, biasanya itu yang sebetulnya. Gitu. Itu waktu itu konteksnya apa sih kalau Bahlil waktu itu izin tambang ya kalau nggak salah ya, yang pulau-pulau kecil. Pokoknya dia banyak bikin ngeluarin izin yang terkait dengan tambang ya waktu itu. Yang dikritik itu konteksnya ya. Banyak. Jadi sebenarnya ya kalau bagi gua secara pribadi ya nggak masalah ya. Betul. Artinya itu memang kritik ya. Tapi ya mungkin dia berlebihan menyikapinya kali ya, meresponnya gitu ya. Oke. Artinya dalam konteks pejabat publik yang semestinya itu ya sah saja kan. Undang-undang itu tidak bisa digunakan untuk menjerat warga yang mengkritik pejabat publik kan. Betul. Nah, kalau dari pantauan Sepret, yang model kayak tadi Bahlil tadi itu, yang tiba-tiba ada orang yang laporin pakai Undang-Undang ITE gitu karena nggak terima tadi itu dianggap ujaran kebencian, itu masih ada? Masih ada. Selain Bahlil siapa lagi? Selain Bahlil, pejabat publik gitu. Biasanya pejabat-pejabat di provinsi atau kabupaten gitu. Jadi pejabat daerah juga ada beberapa gitu kalau kita lihat. Dan juga institusi sebenarnya kalau kita lihat. Institusi melaporkan. Masih ada emang? Masih ada. Masih ada. Temuannya masih ditemukan gitu. Jadi ya itu yang menarik gitu. Padahal kalau kita lihat kan ini Undang-Undang ITE pasal ini juga yang direvisi gitu ya. Ini UU ITE direvisi udah 2 kali gitu ya. Dan diklaim bahwa ini akan lebih baik daripada Undang-Undang ITE sebelumnya gitu, supaya tidak banyak orang yang dikriminalisasi. Tapi nyatanya malah sebaliknya gitu ya. Malah setelah direvisi kok banyak kasusnya juga semakin banyak gitu. Ini kan membuktikan bahwa revisinya
gagal tujuan dari Iya. revisi Undang-Undang ITE itu. Yang paling sering itu pasal apa yang digunakan? 28 ayat 2 soal ujaran kebencian, pasal 27A soal pencemaran nama masih ada beberapa, dan sekarang ada pasal baru yang banyak dipakai. Jadi ada pasal tambahan di Undang-Undang ITE revisi kedua itu soal penyebaran informasi bohong. Oh, hoax. Penyebaran informasi bohong yang menyebabkan kerusuhan. Kerusuhan di bukan dunia maya ya? Kalau di pasalnya sih menyebabkan kerusuhan aja. Oh, gitu ya? Ya, tapi kemudian di penjelasannya disebutkan bahwa menyebabkan kerusuhan di ruang offline gitu. Artinya di fisik apa namanya di tempat fisiknya itu ada kejadian kerusuhannya Betul, gitu ya. betul, Itu di betul. pasal 28 28 dimenarkan. ayat 3. Tapi ini juga perlu dicek lebih lanjut gitu ya ketika kita berbicara soal informasi bohong gitu kan. Penyebaran informasi bohong. Siapa kemudian yang bisa menentukan ini bohong atau tidak? Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, itu yang sekarang juga menjadi abu-abu gitu. Jangan-jangan yang bisa menentukan ini bohong atau tidak hanya dari narasi pemerintah misalnya. Selama ini polisi pakai siapa untuk menguatkan tuduhan awal atau sangkaan gitu bahwa ini menyebabkan kerusuhan di dunia fisik gitu ya, di dunia nyata kayak gitu, dia pakai ahli ya atau pakai apa? Biasanya ada ahli kan mereka, jadi ada ahli bahasa, pakai ahli digital. Tapi berkualitas nggak? Maksudnya keahliannya itu berkualitas nggak selama ini pantauannya Sepnet itu? Nah, itu yang harus kita lihat ketika misalnya satu kasus atau satu konten di media sosial yang kemudian akhirnya ahli menyatakan bahwa itu adalah melanggar, ya itu kan sebetulnya bisa menunjukkan kualitas ya sebetulnya ya. Kalau padahal kita sebagai warga biasa aja udah tahu itu bentuk kritik, itu bukan ujaran kebencian. Tapi kalau misalnya ahli bilang sebaliknya ya kita. Iya, selama ini kan lolos-lolos saja tuh, Iya, artinya keterangan ahli berarti dipakai kan, ya kan. Jadi kawan-kawan sebenarnya agak teknis ya pembahasannya, tapi memang ya yang teknis inilah yang harus dipelajari, iya kan. Karena apapun penegak hukum akan memakai teknis-teknis itu kan, teknik-teknik yang dimana ya sebenarnya kita bisa belajar lah dari beberapa cerita pengalaman orang-orang yang pernah kena kasus ITE ini, dia akan banyak tuh mengeluarkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan itu ya. Nah, Mbak Nenden, kalau kita mengacu ke demo Agustus lalu, itu penggunaan pasal ITE itu kan ada hampir berapa tersangka? 1.000 ya, hampir 1.000 tersangka ya. Nah, itu klaster undang-undang ITE berapa banyak? Lumayan banyak ya, cukup dominan sebenarnya kalau kita lihat. Terutama buat teman-teman yang banyak melakukan aksi protes atau mengajak protes itu di media sosial gitu. Oke, misalnya kayak Laras ya. Laras itu bener-bener dia ekspresif ya, ketika ada demo besar tuh kemudian dia ngunggah konten ya. Iya, betul, bikin konten ya. Bikin konten. Sebenarnya bikin status kalau nggak salah itu ya. Bikin story lucu-lucuan kan? sebenarnya Ya, kan. konten juga sih memang ya. Iya, kan? iya. Itu kenanya dia di situ ya. Kenanya di situ. Padahal itu tadi hampir sama kayak kasus Balai tadi, ada konteks sosial politik di situ. Betul. Ya. Jadi itu nggak dilihat ya sama. Nggak dilihat sama sekali. Nah, ini tapi di persidangannya Laras gimana? Sejauh ini kan lagi sidang tuh. Betul. Dilihat nggak sama hakim bahwa itu konteksnya sosial politik ada? Sejauh ini kayaknya enggak, karena kemarin juga ditolak kalau nggak salah ya. Soal apa namanya? Putusan selanjutnya ya kalau nggak salah. Putusan ditolak. Ya kalau nggak salah. Berarti lanjut ini ya. Lanjut gitu. Jadi ya itu gitu. Ya itu pertama tidak dilihat konteks sosial politiknya, terus di prosesnya juga kalau kita lihat saksi-saksi yang dihadirkan juga kadang tidak, malah bikin kasusnya makin buram gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang membuat ini lebih clear gitu ya di proses persidangan. Kalau kita lihat belakangan itu memang gue sih beberapa kali ngikutin ya persidangan lah kasus-kasus pelanggaran ITE gitu. Memang terkesannya jaksa terutama yaitu pakai bukti-bukti penyidikan polisian itu yang ya sesuai apa kata polisi gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang ya tadi Mbak Nenden sebutkan kan, harus diuji kualitasnya kan, keahliannya seperti apa kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya jadi masalah nggak sih Mbak? Nanti kira-kira ke depan, artinya undang-undang ITE bakal terus begini, dipakai untuk kriminalisasi kayak gitu. Dari terawanganku sih akan makin tambah banyak ya sebetulnya. Apalagi di rejim gitu. sekarang. Iya, enggak. Karena di satu sisi tadi di opening udah dijelasin gitu, kita udah nggak bisa melepaskan diri kita dari dunia digital, media gitu. Orang juga masih menggunakan itu untuk aktivitas sehari-hari, bahkan sampai tadi protes, kritik dan lain-lain. Dan ketika misalnya responsnya yang keluar adalah menggunakan undang-undang ITE ketika kritik disampaikan,
dan tidak ada upaya untuk mengubah diri dan refleksi misalnya dari Pemerintah nggak mau, iya. gitu ya, ini akan terus terjadi ke Oke. depan. Kadang-kadang tuh ada pertanyaan yang dibalikin ke kita tuh Mbak, ketika kita mengkritik pemerintah lewat media sosial. Kadang-kadang pemerintah bilang, kan ada ruang pengaduan. Nah, selama ini pantauan Seplet, ruang pengaduan pemerintah itu Bang jalan? Atau setidaknya gini, di setiap kementerian atau setiap Ya, lembaga itu selalu ada ada nggak sih ruang pengaduan yang maksimal? kotak aspirasi lah atau Aspirasi. apa. Kalau sejauh ini yang gua pahamin ya, nggak ada yang jalan sih. Maksudnya nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Atau gini aja deh ilustrasinya, karena kan SafeNet tuh punya kanal pengaduan gitu Oke. ya. Terus kami lihat di situ ada banyak beberapa yang kemudian ketika mencari bantuan ke SafeNet terus dia bilang sudah menghubungi instansi A, instansi B tapi tidak ada respon, akhirnya ke SafeNet gitu. Jadi kan ini menunjukkan memang performanya harus kita tanyakan lebih lanjut itu seperti apa gitu, sampai orang harus mencari bantuan ke pihak yang sebetulnya itu kan tugas negara ya sebetulnya. Tapi ya kalau kita lihat di media sosial kan ada yang berapa 4 tahun atau berapa itu yang dia udah lapor ke polisi, sebelumnya kasus nggak ditangani, kan banyak ternyata kan. betul. Apalagi kalau kita main ke Komnas HAM gitu kan, wah itu banyak sekali aduan yang sudah masuk tapi ya nggak dipantau, ya cuma dibaca doang. Itu ada beberapa kan begitu. Artinya memang dalam konteks ini pengaduan atau kotak aduan yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga, institusi itu tidak bisa menampung atau tidak bisa memaksimalkan peran pengaduan itu. Aku rasa seperti itu ya. Dan kalau kita Oke, riset kali ya kita ya, berarti ya setiap, bagus jadi gitu setiap ya. aduan-aduan pemerintah ini kenapa kok nggak jalan gitu loh. Ini kan yang menyebabkan netizen protes di media sosial kayak gitu. Dan di sisi lain juga kita lihat trennya sekarang tuh no viral no justice. Nah, iya. Jadi viral based policy gitu. Jadi kebijakan tuh dibikin atau direvisi berdasarkan keviralan gitu kan. Jadi Virality. Nah makanya jangan heran kalau akhirnya orang larinya ke media sosial, bukan mengadu langsung ke instansi yang dituju misalnya kayak itu, karena melihat trennya juga seperti itu. Ya akhirnya sekarang ada yang memanfaatkan ini juga, situasi ini kan kadang-kadang dimanfaatkan oleh agensi-agensi gitu ya. Udah kalau kita mau nyerang sono udah pakai virality aja kayak gitu, itu ketemu kan ada beberapa. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kalau konteksnya dalam mengkritik nggak ada masalah ya, harusnya nggak ada masalah ya. Kenapa sih pemerintah risih? Pernah nanya nggak ke pemerintah? Belum, tak tanyain sih. Nggak. Kenapa pemerintah itu cenderung resisten dengan keramaian atau keriuhan di media sosial? Ada situasi di mana pernah dapat jawaban itu nggak? Enggak sih. Dan sebenarnya malas juga bertanya gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa analisis aja gitu. Kenapa mereka akhirnya cukup terganggu gitu ya. Karena virality itu cukup menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan gitu. Jadi ketika sesuatu viral misalnya, pejabat publik yang diviralkan misalnya atau instansi yang diviralkan, dia akan menjadi sorotan kan. Makanya daripada dia viral duluan, mendingan gimana membatasi mungkin ya supaya jangan ramai dulu di media sosial. Itu yang sekarang dilakukan oleh Komdigi, pembatasan. Artinya ada narasi pembatasan nggak? Narasi sih Komdigi sih bilangnya menjaga ruang digital agar lebih sehat. Oke. Itu ya. Dan kalau sekarang kita hidup di negara demokrasi, itu bisa nggak emang nertipin atau membatasin di ruang digital? Di ruang digital. Bisa sebenarnya. Caranya gimana caranya? Ditutup aja. jadi kalau misalnya nggak mau dikritik lewat media sosial, ya udah berarti nggak usah ada media sosial ya. Iya, tapi memang mau kayak gitu katanya demokrasi gitu. Tapi yang kita lihat kan sebenarnya sekarang media sosial itu bukan jadi alternatif lagi, malahan bisa menjadi main area buat warga untuk bisa berpartisipasi secara politik, sosial gitu. Nah, ketika misalnya itu akhirnya malah dibatasi, bahkan mau ditutup misalnya gitu ya, amit-amit, ya akhirnya ruang kita akan jadi semakin sempit lagi lah sebenarnya. Iya. Ruang. Gue sih nggak ngebayangin kalau media sosial ditutup ya. Kalau misalnya warung Madura tutup tuh masih ada Alfamart kayak gitu ya. Kalau misalnya media sosial tutup, udah gimana cara menyampaikan kritik? Itu udah nggak ada ya. Maksudnya lebih sempit bener pemilihan katanya adalah ya semakin sempit ruang kita untuk mengkritik pemerintah. Nah, Mbak Nenden, ada pertanyaan lanjutan sebenarnya yang lebih prinsipal sebenarnya. Di dalam demokrasi kita, kalau mau menertibkan netizen atau warga negara yang memang hobinya berisik, tapi nggak ada isinya,
Itu memang ada polanya atau ada nggak caranya? Banyak. Oke, kalau aku kan lebih concern di mana berisik nggak masalah, tapi ada isinya. Ya, Nah, itu kayak gitu, kira-kira gimana sih cara yang oke gitu, formula ada nggak? sebenarnya kan kalau mau menertibkan ya, menertibkan keberisikan warga itu kan sebenarnya agak sulit sebetulnya. Iya. Warga berisik kan itu hak kita kan. Betul. Mau ngomongin apapun di media sosial itu hak kita gitu. Cuman kan memang ada hal yang mungkin harusnya menjadi prioritas bagi penyelenggara negara ketika dia mau menertibkan si ruang digital. Misalnya bagaimana memastikan ya udah yang pertama ditertibkan itu adalah yang benar-benar itu merugikan orang. Misalnya judi online udah jelas gitu. Kayak Tapi itu kan yang harus dititipkan itu kan? yang harusnya pertama kali ditertibkan, tapi nyatanya Iya, tetap iya. masih terjadi. Kita lihat gitu. di X juga banyak tuh yang jualan apa namanya jualan konten gitu tiba-tiba banyak Shopee gitu kan. Ya. Itu kan ganggu banget tuh. Ya, tapi Itu ya itu masih oke lah. enggak, soalnya dia pakai kontennya tuh konten hoax Oh, gitu kan. nah, Itu. hoax yang Sekarang tuh ada yang baru tuh. Kalau kita ngeliat di YouTube, itu nggak tahu tuh konten generate AI atau apa gitu. Jadi dia berita, modelnya kayak konten-konten berita gitu. Misalnya yang terbaru tuh misalnya Rocky Gerung mengalami apa kayak gitu. Itu hoax banget itu. nah iya. Tapi di bawahnya dia itu jualan kayak gitu. Nah, Nah, maksudnya kenapa itu nggak dititipkan kayak gitu? Coba ditanya. Harusnya kan gitu ya, ya, bukan harusnya ya? seperti itu ya prioritas. Jadi bagaimana memprioritas priority things lah yang harusnya dilakukan oleh Komdigi. Aku sepakat misalnya di satu sisi kadang ruang digital memang perlu dibersihkan dari hal-hal yang tadi berbahaya udah jelas gitu kan. Itulah yang harusnya prioritas, bukan malah membatasi orang berisik itu nggak masalah toh gitu. Kita yang kalau ke pasar juga berisik gitu kan. Tapi kan kita lihat juga gitu bagaimana sebetulnya berisik-berisik di media sosial itu kalau kita lihat banyak juga sebetulnya diskusi-diskusi yang kemudian itu ada isinya sebetulnya. Karena media sosial itu sebetulnya ruang yang sangat egaliter. Ya kan siapapun bisa bersuara di sana. Kamu bisa diskusi langsung sama akademia, kamu bisa diskusi langsung sama expert apa, nggak perlu datang ke simposium apa dulu kan gitu. Nah makanya media sosial itu sebetulnya ruang yang harus dirawat, dijaga dan bukan dibatasi hanya demi kestabilan negara misalnya kayak Stabilitas gitu. keamanan. Stabilitas keamanan. Kalinya begitu ya. Selalu kayak gitu. Iya. Terus kemudian sejauh ini kan banyak case juga, terutama yang soal penipuan di dunia maya gitu. Nah. Di dunia digital itu kan banyak tuh yang ngeluh soal penipuan kayak gitu. Pantauan Sepdet, kejahatan-kejahatan daring kayak gitu, itu jadi priority nggak? Kalau temen sih banyak ya yang laporan, akhirnya jadinya laporannya ke kita tuh artinya ke media gitu ya. Iya. Bahwa kita sudah melapor ke polisi, ke aparat penegak hukum, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti karena kerugian cuma 5 juta kayak gitu. Padahal itu kejahatan, Bos. Betul. Nah, kan penipuan, Pak. 5 juta itu kan kalau bagi kita juga kantongnya tipis banyak, Pak, 5 juta. UMR lumayan. Iya. Nah, jadi kalau kita mau lihat apakah itu prioritas atau tidak, ya sebetulnya bisa kita lihat dari kinerja gitu kan. Seberapa banyak kasus yang ditangani, berapa banyak aduan yang direspon dengan cepat gitu. Tapi kalau ternyata masih banyak warga yang mengeluh, kembali di media sosial misalnya ngeluhnya, itu kan sebetulnya jadi ruang mereka juga kan. Nah itu ya makanya sebetulnya pembatasan di media sosial itu harus dikaji lebih dalam lah gitu. Bagaimana untuk mastiin tidak membuat kerugian yang lebih besar gitu. Dan ya itulah yang seharusnya. Kalau misalnya penipuan online jadi priority, bayangan saya itu di setiap SPKT atau tempat-tempat pengaduan di kantor polisi gitu ya, itu jelas dicantumin ini prioritas ya kan. Terus kalau pejabat publik dikritik nggak boleh kayak gitu. Ya itu. Saya bayangannya begitu. Jadi artinya petugas-petugas di bawah juga ngerti bahwa ini loh yang harusnya lo kerjain gitu kan. Dan ini nggak boleh karena dalam putusan MK bla bla segala macam. Nah, di SPKT kayak gitu pernah nemuin nggak minimal kayak apa ya, bingkai-bingkai gitu? Nggak tahu, mungkin poster gitu. Nggak ada sih ya, betul. Nah ini yang juga menarik sih sebetulnya, bagaimana mungkin nggak tahu apakah itu bisa jadi solusi atau tidak, tapi itu setidaknya gitu orang yang nerima aduan tuh bisa tahu gitu, oh iya nih harus diproses cepat, oh ini nggak usah lah, ini pejabat publik harus mah nggak boleh lagi. Nggak boleh ya kan, gitu. Nggak bakal ini bisa naik ke pengadilan misalnya kan. Nah sayangnya itu nggak ada gitu, jadi makanya sejauh ini di SPKT atau kita yang misalnya kalau mampir ke kantor polisi gitu nggak pernah lihat ya, nggak pernah poster gede gitu nggak ada ya, nggak ada. Karena anti korupsi kayak gitu-gitu ya. ada yang anti korupsi ya kan.
no suap, no Ya, tapi Gitu. ini menarik sih bagaimana sebetulnya aparat penegak hukum ataupun orang-orang yang pertama kali menerima aduan warga Ya kan gitu. mereka kan, orang itu kan garda depan untuk terima Betul, aduan kan. harusnya bisa Kan lebih bukan langsung Kapolri yang terima aduan kan, nggak mungkin. harusnya lebih tahu gitu bagaimana misalnya dalam proses penggunaan undang-undang ITE gitu ya, mana yang harusnya bisa diterima laporannya, Iya. mana yang tidak gitu, karena sebetulnya ada aturan-aturan tertentu, bahkan dulu tuh ada surat keputusan bersama 3 lembaga Ya, tuh, ya, kejaksaan, kepolisian, sama Komdigi Iya. soal apa aja yang sebetulnya masuk ke undang-undang ITE, apa yang enggak. Nah itu nyampe nggak di kantong-kantong polisi tadi itu itu? dia, kayaknya sih enggak. Artinya memang ada sekali tahun 2020 kalau saya, atau 2012 dengan 2021. Jokowi ya? 2021 ya? Oh iya 2021. Oke, artinya memang ini perlu ya selalu diawasin ya. Betul. Artinya koreksi ke kinerja-kinerja aparat penegak hukum yang terkait dengan itu ya sejauh ini masih belum bagus ya. Iya kan? Masih belum oke sih kalau menurut saya sih ya pribadi. Nggak tahu menurut Septen gimana ya? Ya oke. Rahasia umum ya. Jadi Mbak, kalau misalnya kita balik lagi ke konten yang berisik dan berisi, Sepnet tuh ada nggak kriterianya ketika misalnya melakukan pendampingan gitu? Kan pasti banyak tuh yang laporan atau minta pendampingan Sepnet. Ya. Itu gimana cara mengklasifikasinya bahwa ini beneran ada isinya, ini cuma berisik doang kayak gitu gimana? Atau semua ekspresi itu memang harus didampingi ketika dikriminalisasi? Kalau kami sih tim yang atas kebebasan berekspresi ya, jadi segala bentuk ekspresi tentu Segala kami bentuk dampingi. ekspresi ya. Betul, kecuali tadi misalnya ekspresi-ekspresi memang berbahaya tentu saja. Contohnya apa? Contohnya sebenarnya ujaran kebencian, kalau kalau menggunakan konsep yang benar, ujaran kebencian itu adalah salah satu ekspresi yang memang harus dibatasi. Karena tadi ujaran kebencian ketika menyasar kepada kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok rentan, nah itu yang sebetulnya, karena kan masih tetap banyak kan, kita tetap menemukan bagaimana ujaran kebencian terhadap kelompok ragam gender gitu kan, hasutan-hasutan kekerasan. Nah itu yang menurutku memang itu ekspresi yang perlu dibatasi ya. Iya. Tapi kalau yang lain orang ngatain pemerintah atau pejabat publik karena kinerjanya jelek, ya itu tetap harus kita perjuangkan lah gitu. Atau kamu ngeluh di medsos ya gak apa-apa juga gitu kan, itu ekspresi yang Ya ini kan ekspresi itu kan salah satu hak kita kan, hak kita sebagai warga negara. Ya kalau nggak ada ekspresi masa diem-dieman gitu kan dia kan. iya. Ada depan mata gitu kejahatan, dia nggak ada ekspresi kan jadi garing ya. Artinya memang konteksnya memang harus ya ini lah pentingnya edukasi kan. Kalau aku nih concern ketika masyarakat kita nggak bisa pukul rata, oke ya. Masyarakat memang ada yang menengah ke bawah pendidikannya kayak gitu. Tapi setidaknya lewat ya kanal-kanal begini kan ya. Lewat kanal-kanal begini kita jadi teman-teman bisa jadi ngerti lah bahwa sebenarnya ya inilah hak-hak kita yang harus kita sampaikan lewat media sosial kayak gitu. Nah terakhir Mbak, sebelum kita kebanjiran gitu ya kan, ada pesan apa kira-kira dari Sepnet untuk penegakan hukum yang terkait dengan kriminalisasi warga yang mengkritik pejabat publik? Pesannya adalah sebenarnya yang pertama untuk kita sebagai warga, pertama jangan takut tentu saja gitu ya. Dilaporkan ke polisi dengan undang-undang kita tetap harus selalu bisa menyampaikan aspirasi dan kritik kita. Dan tentu saja buat aparat penegak hukum dan juga buat penyelenggara negara gitu ya, harus lebih terbuka dan introspeksi ya. Soal bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat itu bisa jadi malah melanggar hak warga. Iya. Nah ini kalau udah pelanggaran HAM begini nanti datangnya ke kantor HAM. Oke, kawan-kawan Begal Video, terima kasih Mbak Nenen udah hadir di tengah hujan badai seperti ini. Tapi moga-moga nggak terlalu kedengeran ya hujannya. Jadi kawan-kawan Begal Video tetap pantau nanti akun Sepnet apa Mbak namanya? Sepnet Voice. Sepnet Voice. Jadi kalian kawan-kawan bengkel yang ngerasa mengalami teror, intimidasi di media sosial, nggak ngerasa aman dan nyaman di ruang media karena ada beberapa gangguan-gangguan digital, nah itu nanti bisa lapor ke Sepnet. Jadi kawan-kawan Begal Video, jangan lupa tetap ekspresi itu adalah hak kalian. Tapi yang jelas ada, kalau kita bukan ngomong batasan sih ya, tapi yang jelas ada hak-hak itu yang memang tidak boleh melanggar hak orang lain misalnya kayak gitu. Makanya itu tadi harus banyak belajar deh ke Sepnet Voice ya kan. Begal Video, sampai ketemu di episode Bengkel berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Oke, terima kasih Mbak Nenen. Terima kasih. Ya.